Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita jumpa kembali. Edisi kali ini saya akan membahas yaitu tentang pupuk paten. Bapak dan Ibu sudah banyak menggunakan pupuk paten, pupuk imun, pupuk paten imun ya. Nah, ini hasilnya luar biasa ya Bapak dan Ibu, bagus ya. Nah, namun ada sebagian petani itu yang mengeluh menggunakan pupuk paten hasilnya tidak maksimal, malah merosot, menurun. Nah, jadi di lapangan terbukti seperti itu ya. Saya menjumpai ada sebagian yang menggunakan pupuk paten ini hasilnya bagus, hasilnya banyak. Ada sebagian yang mengeluh yang hasilnya itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia. Nah, jadi kalau saya lihat di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari penggunaan pupuk-pupuk ini, terutama pupuk paten. Ya, saya lihat di situ bagi yang serius menggunakan pupuk paten, kemudian dia ikhlas, kemudian dia memang mau mencoba pupuk patennya itu, maka dia menggunakan dengan serius. Yang tidak serius nyemprotnya asal-asalan sehingga hasilnya itu tidak maksimal. Nah, biasanya bisa mencapai 300 kilo per perantainya, kemarin itu hanya sekitar 90 atau 100 kilo perantainya. Jadi ibu ini agak kecewa saya lihat kan. Nah, jadi kawan-kawan ada sebagian yang menyatakan menggunakan pupuk paten tanpa menggunakan pupuk kimia hasilnya itu bagus. Nah, penilaian saya, kalau saya tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Yang dikatakan dengan bagus dan yang dikatakan dengan berhasil itu, contoh nih, misalnya dalam satu rantai, Bapak dan Ibu yang biasanya menggunakan murni pupuk kimia, itu hasilnya 300 kilo dalam perantai, dengan menggunakan sebuah pupuk paten, itu harus bisa meningkatkan hasil pertanian itu, perantainya bisa meningkatkan sampai 500 kilo. Nah, itu baru yang disebut dengan berhasil, pupuknya bagus. Kalau tidak, berarti posisi pupuk itu masih sama seperti pupuk biasa. Bahkan bisa lebih menurunkan hasil panennya itu. Nah, jadi kalau saya teliti, kalau saya lebih cenderung lagi kepada para petani yang memiliki hasil yang banyak, hasil yang bisa meningkatkan hasil panennya. Saya lebih setuju dengan yang itu. Tapi petaninya itu memang benar-benar petani dan memang benar-benar merawat tanamannya. Baik itu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kacang-kacangan, kemudian tanaman perkebunan, tanaman tahunan, kemudian sayuran. Nah, jadi memang benar-benar dirawat dan menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Nah, jadi saya kasih contoh nih, untuk tanaman padi. Padi itu dalam 1 hektar misalnya kita harus bisa mencapai 8 atau 10 ton atau 12 ton dalam per hektar. Nah, caranya bagaimana? Caranya sekali menanam, ya kita memang benar-benar mengurusnya. Benar-benar kita urus, gulmanya juga jangan terlalu banyak. Bukan nggak ada, pasti ada gulma itu. Tapi jangan terlalu banyak, kalau bisa bersih ya. Kemudian pupuknya harus dimaksimalkan. Jadi perpaduan antara pupuk paten dengan pupuk kimia kalau menurut saya itu bagus untuk meningkatkan hasil panen. Kalau menurut saya tidak hanya sekedar menjual pupuk-pupuk paten, tapi saya mementingkan hasil panen petani. Kalau hasilnya itu bagus, maka saya juga senang. Kalau hasilnya nggak bagus, sedih saya.
berarti saya menokohi petani. Arti tidak menokohi memang, tapi dengan hasil yang kurang maksimal, kalau saya sedih. Karena saya sendiri adalah seorang petani, seorang yang tanam-menanam. Saya menginginkan petani itu bagus, ya, menghasilkan hasil yang bagus, memiliki hasil panen yang maksimal. Bisa meningkatkan hasil panen dengan menggunakan pupuk apapun, saya sangat senang. Oke ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ada tambahan dari kami menggunakan pupuk paten ini, ada tambahannya dengan menggunakan pupuk NPK. NPK tambahannya itu untuk ureanya, biasa kita akan menggunakan urea ya. Nah, di tempat kami ada N-nya itu, NPK-nya itu, N-nya itu dosisnya 20, kandungannya 22%, kemudian P-nya 22%, kemudian K-nya itu, kaliumnya itu 35%. Jadi NPK-nya kalau menurut saya itu bagus, tapi Bapak dan Ibu perlu dicoba dan praktek di lapangan. Kita gabung dengan menggunakan pupuk paten. Nah, dosisnya kalau sekali menanam ya Bapak dan Ibu, kita ikuti anjuran-anjuran ya. Kita harus bisa meningkatkan hasil panen agar kita tidak kecewa. Baik itu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman cabai, tanaman sayuran, tanaman sawit, dan semuanya, mangga, durian, dan sebagainya. Kita harus bisa meningkatkan hasil panen. Nah, oke ya Bapak dan Ibu, cara-caranya ada di video saya nantinya, video saya berikutnya. Silahkan ikuti perkembangan dari video-video saya. Oke, sekian dan terima kasih.